Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tamasya, kali ini kita sedang berjalan-jalan ke daerah Gunung Jati. Ya. Gunung Jati ini teman-teman sudah tahu semua lah. Banyak Tempat sejarah besar di sini, tempat persemayaman juga. Sunan Gunung Jati. Gunung Jati di sini. Artinya ini adalah tanah keramat. Tanah keramat, tanah yang penuh berkah juga. Kemudian mudah-mudahan diskusi kali ini akan banyak berkah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Kemudian juga akan banyak pengetahuan baru tentang apa saja hal-hal yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Baik itu dari segi keilmuan, keorganisasian, pengalaman, apalagi untuk teman-teman milenial nih. Kayaknya perlu banget nonton kegiatan Tamasya Diskusi pada sore hari ini. Nah, di samping saya ada dua narasumber yang luar biasa. Saya juga ngeri-ngeri sedap gitu duduknya di sampingnya, kayak soalnya sudah seperti tentara ya, saya kayak takut didor gitu. Nah, di sini ada Kang Mustamid, ya, selaku Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia. Kemudian di sampingnya teman-teman sudah pada tahu kali ya, beliau adalah mentor kita semua juga, wakil ketua dari Pejuang Siliwangi Indonesia untuk Kabupaten Cirebon, yaitu Kang Ahmad Muzin. Gimana? Siap. Kang Mustamid? Alhamdulillah sehat, walafiat sampai hari ini. Allah masih memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kita semua. Alhamdulillah. Kang Muzin gimana Kang Muzin? Alhamdulillah sehat Covid dan tidak menahan berkegiatan apa enggak? Iya. ya aktivitas kita harus terus berjalan dengan tentu kehati-hatian dan mengikuti SOP. SOP PSBB Iya. normal. Ya. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Iya. Ini kita ada jarak ya 1 meter. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, tadi di awal saya sudah menyinggung nih terkait Pejuang Siliwangi Indonesia. Nah, mungkin banyak nih kelompok-kelompok milenial Yang belum tahu. yang pengen tahu dan penasaran gitu terkait apa sih pejuang Siliwangi Indonesia ini. Kemudian kontribusinya selama ini ke Indonesia apa saja. Kemudian kok ada di Cirebon gitu. Nah, apa keterikatan dengan Kabupaten Cirebon. Ya. Kemudian strukturnya, dengar-dengar juga mau pelantikan, apalagi isu-isu nasional mungkin juga termasuk dalam teropong pejuang Siliwangi ini. Menurut Kang Mustamid nih, supaya teman-teman milenial tahu sejarah pejuang Siliwangi itu gimana sih gitu. Ya. Katanya kan dengar-dengar udah lama ini berdirinya, bahkan sebelum kemerdekaan. Ya. Jadi begini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang pada hari ini dapat menyaksikan adanya katakanlah dialog interaktif tentang Pejuang Siliwangi Indonesia, yang merupakan juga bagian sosialisasi dari sebuah organisasi. Dan memang perlu diketahui bahwa ormas kita, organisasi masyarakat yang namanya Pejuang Siliwangi itu dibentuk bukan baru kemarin sore, artinya semenjak Indonesia merdeka, yang tepatnya tanggal 2 Juli 1922 itu. Jadi sudah tahun ya. Lagi ulang tahun. Nah, kiprahnya dan visi misinya pada saat itu hanya beliau sebagai pendiri itu agar Indonesia merdeka. Dan terbukti bahwa pada saat itu PS ini sudah berjuang dan mengabdi kepada bangsa semenjak tahun berdiri. Perjuangannya melalui kedaerahan, daerah dari suatu tempat ke daerah lain, dan pada saat itu kumpulan kecil yang namanya pencaksilat. Nah, kemudian juga berubah karena diketahui oleh Belanda, kemudian dirubah jadi Partisan Siliwangi, dan kemudian juga berubah
berganti nama menjadi Pejuang Siliwangi. Nah, Pejuang Siliwangi Indonesia ini sebenarnya adalah merupakan cikal bakal adanya Kodam Siliwangi. Oh ya. Cikal bakalnya itu. Jadi ada nama Siliwangi itu dari Pejuang Siliwangi. Dan memang Pejuang Siliwangi adalah pendirinya titisan Prabu Siliwangi. Nah, itu menurut saudara. Kemudian kiprahnya apa yang sudah dilakukan oleh Pejuang Siliwangi? Itu sebenarnya Pejuang Siliwangi itu sudah melakukan kiprah jauh-jauh hari sebelum merdeka. Artinya ikut melakukan pertempuran melawan penjajah pada saat itu, baik Belanda ataupun Jepang. Dan terakhir pada tahun 1948, PS ini melakukan long march dari Subang, Cirebon, Jogja, dan Madiun. Ketika itu melakukan penumpasan gerakan 30 SPKI yang pada waktu itu dipimpin oleh Ali bin Musso dan Tan Malaka dan seterusnya. Nah, artinya bahwa tidak diragukan keberadaan Pejuang Siliwangi Indonesia ini adalah sudah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Itu tidak diragukan. Bahkan pada tahun 1949, Pejuang Siliwangi Indonesia ini diberi penghargaan oleh Presiden Soekarno yang namanya berupa bintang jasa gerilya, bintang gerilya. Bintang gerilya itu diberi penghargaan oleh Presiden Soekarno karena pengabdiannya kan gitu. Nah, kemudian di sisi pembangunan pada saat itu juga pada saat zamannya Presiden Soeharto pada waktu itu, PS juga telah ikut pengembangan dalam transmigrasi. Nah, pejuang-pejuang Siliwangi masuk ke daerah Lampung, ke Sumatera, ke lain sebagainya, termasuk Kerawang, membuka lahan dan seterusnya untuk supaya swasembada pangan pada saat itu sudah dilakukan oleh Pejuang Siliwangi Indonesia. Nah, artinya kiprahnya Pejuang Siliwangi Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak diragukan. Cuman mungkin bagi yang belum tahu, kok sepertinya baru muncul, padahal tidak, itu sudah lama berdirinya, yaitu tepatnya tanggal Juli tanggal 2 Juli 1922 itu berdirinya. Nah, kemudian bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia pun di tingkat pusat itu selalu jenderal. Ya, pemimpinnya itu adalah ketua pusatnya, DPP pusatnya. Yang pertama, lahirnya Pejuang Siliwangi itu dilahirkan di kota Subang oleh Raden Amak Purwadireja. Nah, kemudian berganti ke pengurusan kepada Mayor Jenderal Darwis Satibi, kemudian Mayor Jenderal Dasono, kemudian Pak Jenderal Nasir, nah kemudian Pak Wiyogo Atmodarminto, nah kemudian Pak AS Widodo AS, nah kemudian juga Pak Jaja Suparman, Pak Kiki Sanakri, dan terakhir sekarang adalah Ketua Umumnya Pejuang Siliwangi Indonesia adalah Letnan Jenderal Haji Yayat Sudrajat SE. Nah, kebetulan beliau adalah putra daerah Cirebon, jadi artinya ya sama dengan kami ada di Cirebon. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa di DPC Kabupaten Cirebon sedianya akan dilakukan pelantikan di Pendopo Bupati tanggal 8 April. Ya, 8 April itu akan dilaksanakan. Cuman berhubung pada waktu itu kami koordinasi dengan Polresta, kemudian Polresta di Kanit Intel itu agar supaya ditunda dulu kegiatannya. Kami ikuti, akhirnya tertunda. Nah, padahal sih sudah tersusun lah bahwa itu akan kita laksanakan pelantikan. Nah, kemudian setelah pelantikan, rencana kami yang pertama itu adalah melakukan audiensi kepada Muspida setempat, baik Dandim, Korem, Pak Bupati dan seterusnya, itu akan kami lakukan. Kemudian kami juga akan menggelar pasukan yang diawali dari kita ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, kemudian ke Syekh Datul Kafi, dan terakhir finishnya di Mbahku Cirebon Girang. Nah, Mbahku Cirebon Girang ini adalah Pangeran Cakrabuana, yang beliau itu adalah anak dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah Sri Badugaraja Maharaja itu.
Nah, anak yang pertama, kalau anak yang kedua itu adalah Rara Santang. Nah, Rara Santang itu bergelar Syarif Pemudaim yang menurunkan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, yang ketiganya Rara Santang. Jadi artinya bahwa secara historis atau batiniah itu pejuang Siliwangi sebenarnya itu kalau diruntut itu sebenarnya Cirebon lah. Itu cuman kita tidak gitu bahwa pejuang Siliwangi adalah skupnya nasional, bukan Cirebon. Cuman kalau kita melihat dari nama Siliwangi adalah Cirebon kan gitu. Nah, kemudian kami pun sudah membentuk sejum baru yang sudah terbentuk PAC 22. Nah, 22 PAC. 18 ya, itu yang sudah terbentuk di Kabupaten Cirebon, dan kebetulan para ketua PAC-nya juga banyak purna. Ada yang dari Kopassus ketua PAC-nya, ada yang purna dari Denjaka. Denjaka itu ya marinir gitu, tapi ada pasukan khusus. Nah, kemudian juga ada yang dari Kujang, ada juga dari Kosrat dan seterusnya, dan kemudian juga ada Kuwu dan lain. Ya, tapi sebenarnya kita tidak. Iya, sebenarnya kita semua jadi tidak menutup diri. Artinya tuh kepada siapapun yang ingin bergabung welcome untuk kami kan gitu. Karena apa? Kita terpanggil kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 3. Nah, di situ kan setiap warga negara itu berhak untuk melakukan bela negara, wajib bela negara itu. Jadi ada keterpanggilan dari situ. Nah, sekarang kan kalau kita lihat dengan adanya fenomena PKI dan seterusnya. Nah, kemudian sampai hari ini pun kelihatannya para generasi muda tidak mungkin tidak begitu memahami mungkin itu, ataukah mungkin ada pemikiran lain itu yang kita tidak tahu kan gitu tentang ini. Nah, tapi sebenarnya sih adalah karena kalau dulu ada pendidikan Pancasila warga negaraan. Nah, itu yang intinya itu kan untuk melakukan pembinaan mentalitas generasi bangsa. Nah, untuk menumbuh kembangkan rasa patriotisme, nasionalisme terhadap bangsanya. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat di YouTube di mana-mana ada dari asing sudah masuk ke kita. Nah, kemudian juga kaitan tenaga kerja, kalau kita dulu di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan harus bisa bahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah bergeser dan seterusnya. Kerja aja lah itulah. Nah, itu kan berpulang pada pemerintah kita. Nah, pemerintah kitanya adalah apakah melihat itu atau tidak? Apakah pemerintahnya berpihak kepada masyarakat atau tidak? Ya silakan masyarakat menilai kan gitu. Merasakan selama dekade ini bagaimana kan gitu. Silakan dinilai sendiri kan gitu. Nah, kalau di pejuang Siliwangi ini ada kurikulum khusus nggak kan? Misalkan tentang bagaimana konsep bela negara yang benar. Ya. Artinya perumusan itu muncul dari pejuang Siliwangi tersendiri gitu. Misalkan dari prestasi. Pertama saya kira yang harus kemudian disampaikan kepada adik-adik milenial memahami sejarah itu penting. Betul. Sampai kemudian Allah sendiri punya kepentingan kan. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya Al-Qasas. Al-Qasas itu sesungguhnya diantaranya yang paling pokok adalah membedah sejarah, memaparkan sejarah, bahwa betapa sejarah itu penting kita ketahui dan kita pelajari. Karena sejarah itu akan mengikat kita secara psikologis, secara ideologis maupun secara sosiologis. Kenapa kita mencintai negaranya? Karena kita mengetahui sejarah negara kita. Kenapa kita mencintai, mohon maaf kepada kaum muslimin mencintai Rasulullah? Karena kita mengetahui sejarah Rasulullah gitu loh. Kenapa kita mencintai negeri ini? Karena kita mengetahui sejarah negeri ini. Nah, ini yang poin pertama dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua mengenai pentingnya pemahaman atau pengetahuan sejarah bagi generasi muda atau kaum milenial. Saya sih ngaku Kang, pusing sih ngomongin sejarah itu. Pusing. Cuma
ya Bismillah gitu, saya sambil belajar Ya. gitu kan. Ya tentu ada di dalam setiap organisasi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di mana di situ diatur bagaimana gerak langkah sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Ya. Tujuan daripada apa Didirikannya. organisasi kita ini tadi disampaikan kan gitu, membangun, menciptakan dan menanamkan nilai-nilai ya. Nilai-nilai tadi, nilai-nilai kecintaan, nasionalisme, bela negara kepada generasi muda ke depan, sehingga kita tidak kehilangan jejak, tidak kehilangan arah di dalam melangkah ke depan. Nah, ini pentingnya saya kira pertama di dalam kaderisasi di kaderisasi di PS pun tentu diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dari hal yang sifatnya dasar sampai tingkat yang lebih jauh ke atas atau tingkat advance ya. Itu kita bisa jabarkan nanti secara spesifik di dalam anggaran dasar dan di anggaran rumah tangga. Poin pentingnya saya ingin menyampaikan kepada generasi muda, kaum milenial, bahwa apapun yang kita ya, apapun keterlibatan kita dalam berorganisasi, maka kita lihat ya bagaimana organisasi, tujuan organisasi itu. Ya. Jangan sampai kemudian kita terjebak pada sebuah kegiatan organisasi yang justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar kita, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Insya Allah PS ini adalah salah satu organisasi di mana lahir dari sebuah kesadaran, ya, kesadaran untuk terus melakukan upaya, ya, mengisi kemerdekaan, memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh generasi yang lalu melalui ya sesuatu yang sesuai pada zamannya. Ya. Kalau dulu mengangkat senjata, kalau dulu misalnya kita terlibat dalam pertempuran, membuka lahan-lahan transmigrasi dan lain sebagainya dengan masyarakat, hari ini bagaimana PS atau pejuang Siliwangi itu ikut serta dalam pembangunan di berbagai sektor yang ada dan berkembang pada saat ini. Saya kira itu yang paling perlu diketahui bersama. Nah, kalau misalkan teman-teman milenial tertarik nih pengen masuk PS, tinggal datang aja. Datang aja, nggak apa-apa. Datang aja. Harus ikut kayaknya. Ikut, iya harusnya. Supaya tahu sejarah Iya. seperti apa kan. Nah, melihat dengan perkembangan zaman Iya. kayak gini ya Kang ya, sebenarnya kayak mengkhawatirkan banget gitu. Apalagi ya anak muda zaman now gitu bahasa mereka bisa menyerap informasi dari mana saja. Belum tentu informasi yang mereka serap itu benar. Artinya mempelajari berbagai hal, termasuk mempelajari ideologi. Padahal kan memang di Indonesia sendiri sudah jelas-jelas ya ada beberapa ideologi yang dilarang ya. Ya salah satunya PKI. Nah, hembusan isu PKI itu, komunisme itu di Indonesia mulai terasa lagi. Nah, ada antisipasi apa itu dari DPC PS Kabupaten Cirebon untuk apa namanya mencegah isu komunisme, bahkan sampai ada gerakan-gerakan komunisme di Cirebon?